Apa saja sebetulnya kegiatan PPDI terhadap penyandang disabilitas? Kegiatan PPDI selama ini lebih ke kita berusaha untuk mempengaruhi kebijakan. Ya, kalau terkait dengan kasus Agus Buntung yang ada di NTB, ada nggak di Gresik hal-hal semacam ini terjadi? Sejauh ini saya belum pernah dengar. Ya, tapi secara umum orang pasti ada berpikir dengan keterbatasan fisik tentu tidak semudah orang normal kan begitu. Kita itu tahan banting Pak sebenarnya Pak. Ya. Cuman orang kalau lihat pertama kali Seakan-akan jatuhnya iba. Hampir semuanya seperti itu sebetulnya. Jadi gini Pak, memang ada disabilitas yang berat. Ya. Nah, kan ada kategori disabilitas berat. Itu yang biasa kena tulang ekor. Ya. Itu memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di podcast Ngopi Disik, ngobrol pagi dialog Gresik yang tentunya akan menampilkan perbincangan menarik seputar Kabupaten Gresik. Dan hari-hari ini kita berbincang berbagai hal untuk menyelipkan di antara isu pilkada. Tentu kita akan berbincang hal-hal yang lain selain pilkada. Pemirsa yang saya hormati, hari ini saya berbahagia sekali karena perbincangan kita hari ini bukan persoalan pilkada, tapi kita akan menyoroti persoalan fenomena Agus Buntung yang tentunya sudah banyak diketahui. Agus Buntung adalah pelaku pelecehan seksual yang terjadi di NTB, Nusa Tenggara Barat. Dan ini sempat mengagetkan publik di Indonesia terkait seorang disabilitas yang tidak punya tangan, tunadaksa, tapi dituduh oleh kepolisian sebagai pelaku pelecehan. Sempat hampir semua komentar di pemberitaan tersebut tidak mempercayai adanya aksi tersebut. Karena tidak mungkin seseorang yang tidak punya tangan bisa melakukan pelecehan seksual. Tapi dengan berjalannya waktu, kini publik semakin menyadari dan semakin percaya bahwa Agus pelaku pelecehan seksual. Karena kemampuannya untuk memanipulasi, untuk melakukan pendekatan, untuk bisa membujuk para korbannya yang normal untuk bisa mengikuti arahan-arahannya. Dan terbukti laporan yang sudah diterima ada 17 korban perempuan yang pernah mengalami pelecehan seksual, baik yang sempat mengalami pelecehan ataupun yang sempat kabur sehingga tidak mendapatkan pelecehan. Baik, untuk membahas fenomena ini yang sempat menjadi gegeran di dunia maya Indonesia, saya hadirkan hari ini Ketua Dewan Pengurus Cabang Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Gresik yang sudah hadir. Saya sapa saja Mas Hartono. Assalamualaikum Mas Hartono. Waalaikumsalam. Kabar baik? Alhamdulillah. Baik sekali. Ya, Mas Hartono ini penyandang cacat yang luar biasa, punya aktivitas yang begitu banyak, yang sekarang menjadi Ketua DPC PPDI Kabupaten Gresik. Ya, Mas Hartono, kondisi disabilitas di Gresik sebetulnya seperti apa? Mohon maaf, dalam hal apa itu Pak? Dalam hal pembagiannya misalnya, seberapa banyak yang tunadaksa, seberapa banyak yang tunarungu,
Kira-kira seperti apa? Dalam hal pembagian, menurut saya, sepengetahuan saya dan hasil survei saya sendiri di lapangan, untuk daksa lebih banyak memangnya, Pak. Ya. Untuk daksa lebih banyak. Jadi ada tunarungu, ada tunanetra, ada CP, silver paksi, dan sebenarnya banyak lagi disabilitas yang lainnya. Yang tercatat sebagai anggota berapa jumlahnya? Yang tercatat sebagai anggota kurang lebih 500-an. 500-an? Nah, itu kan yang aktif di WA, Pak. Ya. Adapun bagi kami PPDI Gresik itu menganggap semua teman-teman atau semua dulur-dulur disabilitas Gresik itu anggota kita. Itu dulur kita. Tercatat atau tidak? Tercatat atau tidak. Tercatat atau Karena pada kenyataannya banyak yang tercatat tapi menerima manfaat dari keberadaan PPDI. Contoh ada kakek-kakek yang nggak punya kaki palsu, kita usahakan meskipun nggak masuk di PPDI, nggak pernah komen, nggak pernah masuk WA, nggak pernah ketemu, ujuk-ujuk. Nah, karena kita menganggap mereka saudara kita. Kita merasakan apa yang mereka rasakan. Apa saja sebetulnya kegiatan PPDI terhadap penyandang disabilitas? Kegiatan PPDI selama ini lebih ke kita berusaha untuk mempengaruhi kebijakan, Pak. Lebih kita ikut program-program pemerintah daerah, kita ikut RPJMD, kita ikut merancang aturan-aturan, kita ikut mempengaruhi kebijakan, termasuk kemarin lahirnya PKH inklusif bagi kami itu sebuah hadiah. UHC juga sebuah hadiah. Sebelumnya kita memperjuangkan hak-hak disabilitas melalui bagaimana teman-teman disabilitas itu tercover kesehatannya, kita daftarin KIS, harus mondar-mandir, harus kita store data dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Pak Bupati UHC semua jadi gratis semua, alhamdulillah. Kita nggak susah-susah pakai KIS lah, seperti itulah. Jadi semuanya sekarang sudah tercover. Alhamdulillah. Tapi terkait dengan alat bantu, apakah itu juga tercover di UHC? Alat bantu kemarin kita sempat berbincang dengan program JKN ya. Program JKN itu terbantu di program JKN itu kan nggak hanya UHC, Pak ya. Ada yang langsung ditanggung pusat kalau nggak salah ya. Seperti itu. Memang ada skema untuk menggratiskan semua itu. Nah, yang sudah kita lakukan beberapa alat bantu memang ditanggung BPJS. Meskipun nanti itu ada istilahnya jeda waktu yang harus dilewati untuk mengajukan lagi, entah 2 tahun atau 3 tahun, saya lupa. Mohon maaf. Tidak semua. Tidak semua. Sebagian besar atau hanya sebagian kecil? Apa saja yang ditanggung? Kaki palsu, tangan palsu, tapi semua itu juga ada syarat-syarat. Ada syarat-syarat. Nanti syarat-syaratnya ini saya juga nggak hafal juga. Cuma kemarin tuh kecelakaan ditanggung. Terus apalagi itu pun ada syaratnya lah, Pak. Nggak semua bisa ditanggung BPJS. Kalau terkait dengan kasus Agus Buntung yang ada di NTB, ada nggak di Gresik hal-hal semacam ini terjadi? So ini saya belum pernah dengar. Belum pernah. Informasinya yang saya dapatkan secara nasional ada 4 kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh disabilitas. Artinya memang besar kemungkinan disabilitas melakukan pelecehan. Jadi gini, Pak, kalau kita mau jujur kesetaraan itu kan kita memandang semuanya setara. Jadi gini, antara disabilitas dan non disabilitas sebenarnya itu nggak ada bedanya. Jadi cuman perlakuan kita atau kita melakukan sesuatu itu hanya dengan tanda kutip dengan cara kita sendiri, itu aja. Tapi kalau urusan mohon maaf ya, urusan nafsu, urusan seneng sama perempuan, sama saya kira sama saja. Menjadi menarik karena mohon maaf karena Mas Agus Buntung.
kan? Ya. Itu menjadi. Tapi kalau bagi teman-teman biasa aja. Ya karena kita kan ya juga manusia biasa. Iya. Ya, tapi secara umum orang pasti ada berpikir bagaimana kan gitu. Artinya bahwa dengan keterbatasan fisik tentu tidak semudah orang normal kan begitu. Jadi gini, melalui podcast ini mudah-mudahan nanti bisa didengar semua warga Indonesia lah istilahnya, khususnya Gresik juga. Jadi gini, terkait dengan pandangan seperti itu bahwa disabilitas itu tidak mandiri, disabilitas itu butuh A, butuh B, butuh C. Sebenarnya secara garis besar kita nggak seperti itu. Nggak seperti itu ya. Ini kalau kita mengacu ke teman-teman yang disabilitas sejak kecil. Ya. Teman-teman dulu itu menyesuaikan, Pak. Jadi mohon maaf, ini saya sebenarnya agak malas sih istilahnya menyinggung atau membahas tentang Agus, tapi ini nggak apa-apa, momentum. Momentum. Kalau Agus bilang gimana saya bisa pakai celana aja, celanain mama dan sebagainya. Enggak seperti itu. Bukan enggak mungkin. Enggak seperti itu kenyataannya. Kita itu tahan banting, Pak, sebenarnya, Pak. Cuman orang kalau lihat pertama kali seakan-akan jatuhnya iba ya. Menurut teman-teman jijik. itu kan seperti itu. Jatuhnya iba. Sebenarnya enggak. Teman-teman disabilitas itu mandiri banget. Akhirnya kan terbukti semua. Mas Agus bisa pakai sepeda. Gitu. Bisa pakai main gamelan. Saya punya teman yang di Gresik ini, Mas Aam. Ada videonya nanti tak share ke sampean karena baru kemarin saya roasting semuanya. Mas Aam itu nggak punya tangan. Jadi mohon maaf Mas Agus, jangan hanya saya jadikan momentum saja untuk mengangkat teman-teman disabilitas dalam hal yang positif. Jadi Mas Aam itu nggak punya tangan, dua-duanya, tangannya segini sama segini, itu nggak ada jarinya. Terus kakinya itu satunya pendek, satunya agak panjang dikit. Istilah kalau orang lihat, wong ini digelundung notok gelundung pun. Gitu. Bahkan saya sendiri yang memandang teman-teman disabilitas itu sudah biasa, itu masih mengistimewakan atau masih mengecualikan Mas Aam. Ini satu cerita. Saya ada undangan terkait sosialisasi JKN di Pendopo. Karena ada beberapa temen yang nggak bisa hadir mendadak, saya akhirnya berpikir kalau Mas Aam saya tawarin, Samin bisa nggak ke Pendopo? Cara apa Pak? Acara sekian. Oh, sama siapa Pak? Ya sama saya nanti, tapi kamu berangkat sendiri bisa nggak? Bisa Pak, bener. Kamu pakai sepeda? Sepeda kamu itu pakai apa ya? Dipajang atau dipakai Pak? Temen dah. Bayangan saya itu apa ya Pak ya? Khawatir sebenarnya. Perjalanan kan kota kan ramai situ. Nah, tapi saya menjadi sipil saat Mas Aam ngomong gini, saya udah nyampe Tuban loh Pak. Iya. Jadi pernah pakai motor nyampe Tuban. Jadi nanti saya share videonya, mungkin bisa dijadikan inspirasi teman-teman bahwa keterbatasan kita itu bukan tidak menghalangi untuk melakukan aktivitas. Kita mandiri kok Pak, mandiri. Hampir semuanya seperti itu sebetulnya. Jadi gini Pak, memang ada disabilitas yang berat. Nah, kan ada kategori disabilitas berat. Itu yang biasa kena tulang ekor. Itu memang kayak disabilitasnya utuh, tapi lumpuh. Nah, itu memang butuh. Jadi jadi nggak semua teman-teman disabilitas itu lemah. Jadi kalau tunadaksa, anggota tubuh yang tidak lengkap itu tidak menghalangi untuk melakukan aktivitas. Tidak menghalangi. Kita melakukan aktivitas itu kita punya cara, punya cara sendiri. Dan itu apa nih? Kita menyesuaikan dari kecil aja lah Pak gitu loh. Kayak yang kita lihat kan, Mas Agus bisa main gamelan pakai kaki, bisa ngerobek snack pakai kakinya, ngerobek loh Pak. Kita pakai tangan susah kok. Kan gitu loh.
bisa nulis, tanda tangan. Itu kalau sekilas kita nggak mendalami, kita nggak bareng-bareng sama mereka kan kita nggak tahu. Ya. Akhirnya kita menganggap mereka lemah. Ya. Jatuh dikit, kupu ditulungi. Padahal tidak perlu ya. Tidak perlu. Ya. Banyak orang yang salah dalam memahami yang semacam ini. Artinya yang perlu kita tahu seperti apa harusnya masyarakat umum memahami perasaan seorang disabilitas. Sebenarnya gini ya, kalau kita sebenarnya sama saja kok Pak, sama saja. Cuman pandangan umum itu kan kita juga nggak bisa sih istilahnya menyuruh orang untuk kamu harus berpikir ini ke saya gitu. Jadi anggapan-anggapan terus pandangan-pandangan pertama dan sebagainya itu kita nggak bisa kita harus biasa tarik nih ketemu saya gitu. Nggak usah lah dianggap segini seperti ini, nggak usah enggak. Dan teman-teman disabilitas sendiri juga harus membuktikan bahwa kita tidak sepenuhnya itu butuh berpangku pada orang lain, kita juga bisa mandiri. Harapan kita sebenarnya simpel Pak, di masyarakat atau di pemerintahan atau lebih tepatnya di khalayak umum, beri kita kesempatan, kita akan setara kok. Sejauh apa sebetulnya kemampuan disabilitas dalam melakukan aktivitas, apa yang bisa disampaikan ke masyarakat sebetulnya, sesuatu yang mungkin menurut masyarakat tidak mungkin dilakukan oleh seorang disabilitas. Jadi disabilitas itu kompleks Pak, maksudnya itu banyak ragam disabilitas. Kalau saya pribadi, saya disabilitas daksa, kaki saya polio 1, saya jalan pakai krek, gitu. Orang mungkin akan berpikir bahwa Mas Hartono melakukan gendayangan gak karu-karuan gitu. Paling ya soboy gini kuno seperti itu. Padahal. Tapi yang saya lakukan, saya dulu pernah berpikir gini, apapun yang orang lain lakukan, saya harus bisa. Alhamdulillah perwujudan dari tekad itu, saya sepeda motor bisa, mobil bisa, gitu. Terus apalagi? Itu mobil standar ya, bukan yang dimodifikasi ya? Bukan, alhamdulillah saya bukan. Tapi beberapa teman-teman banyak yang dimodifikasi. Seperti Mas Aam tadi itu dimodifikasi Pak. Tapi ini kan kita bicara konteksnya saya. Sampai mobil standar bisa ya? Bisa. Luar biasa. Dan catatannya sebetulnya banyak prestasi dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Mas Hartono ini hampir tidak berbeda dengan masyarakat umumnya. Beliau juga seorang entrepreneurship yang sekarang menangani banyak perdagangan. Obrolan saya tadi sempat kaget bahwa Mas Hartono ini bisa menangani banyak penjualan berbagai komoditas, padi dan lain sebagainya. Puluhan ton bisa dilakukan dalam sebulan. Siap. Seperti apa sebetulnya yang kegiatannya? Lebih tepatnya semua kegiatan dalam hal maisha, istilah makarya atau pekerjaan, itu kan cara kita untuk bertahan hidup, cara kita untuk menghidupi keluarga kita. Gitu loh. Jadi macam-macam. Kalau saya sendiri kan lebih ke tadi ke Polowijo, ke barang apapun yang bisa dibeli atau dijual, insya Allah saya bisa kan seperti itu. Dan saya nggak pernah merasa terhalangi atau merasa keterbatasan nggak ada. Putranya berapa sekarang? Putranya alhamdulillah 3 mau 4. 3 mau 4, luar biasa. Siap. Istrinya baru 1. Satu aja Pak. Satu aja. Ini istri saya itu sangat spesial sekali, yang bisa menerima saya apa adanya. Susah carinya ya. Lebih tepatnya penantiannya sangat lama. Saya 27 tahun baru ketemu istri saya. Setelah perjuangan panjang. Gitu. Jadi ada yang harus diperjuangkan. Banyak. Apa sebetulnya kendalanya ketika cari istri? Saya ulangi lagi. Kita semua itu sama. Kita juga punya cinta, kita punya pandangan ke depan, punya masa depan, punya harapan saya bisa berkeluarga.
lebih tepatnya harapan saya, mimpi kita itu sama, tapi kadang-kadang kita yang disalahkan. Cacat aja udah ada bojo ayu, jadi seperti itu kan. Cacat aja ndelek kepengen bojo sugih kan gitu. Padahal kita sama. Mata kita sama, nek nyang wedok ayu seneng kan seperti itu kan, seperti itu Pak. Maksudnya pandangan umumnya kan seperti itu. Mohon maaf. Terserah yang menerima. Ketika yang menerima mau, terus mau apa? Mau saja ya. Jadi tantangan terberat kita itu meyakinkan sebenarnya. Sebenarnya sama sih, teman-teman juga saya lihat yang non disabilitas banyak yang sampai tua gak rapi Pak. Seperti itu kan. Nggak jauh beda lah Pak, nggak jauh beda. Cuman pandangan itu tadi, pandangan ke teman-teman disabilitas itu lebih ke arah apa nggih? Karena mungkin mereka belum mengenal kita, kebiasaan kita, hari-hari kita, kualitas kita, pekerjaan kita, seakan-akan terbatas. Pasti orang akan berpikir, jika emang apa? Kan seperti itu. Saya juga bingung, saya juga pernah mikir gitu, tak emang apa ya kan gitu. Tapi saya punya pegangan Gus Osuki Pak. Akhirnya juga bisa dijalani. Siap. Tentu ada kendala untuk meyakinkan calon mertua. Seperti apa yang dialami? Mohon maaf nyonya. Nanti kalau lihat ya. Alhamdulillah Pak. Jadi dulu itu saya nggak terlalu meyakinkan orang tua. Maksudnya mertua. Itu mungkin berkat dari doa-doa saya lah istilahnya. Jikalau nanti pada saatnya saya yakin digampangkan semuanya. Tidak ada kendala jadi. Alhamdulillah tidak ada. Jadi begitu katakanlah ketamuan jenengan tidak ada kendala untuk bisa menerima. Tidak ada. Luar biasa. Saingannya polisi loh Pak. Saingannya polisi. Iya, keluarga besar saya itu kan rata-rata napa nggih? Jodohnya itu hebat-hebat. Ada polisi, pengusaha dan sebagainya seperti itu. Mek saya tok sing wis penceng kabeh ya. Terkait dengan kasus Agus Buntung ini, apa yang bisa dilakukan PPDI untuk paling tidak mengeliminir atau ya menghindarilah kejadian-kejadian seperti ini? Saya melihat kalau spesifik kasus Agus sebenarnya saya gini Pak, lebih tepatnya ini nggak jauh beda dengan kasus orang biasa. Jadi kalau kita bicara kasusnya, saya berpendapat gini, serahkan pada yang berwajib. Gitu. Kita nggak bisa, jadi nggak bisa menghakimi dia bersalah atau benar. Gitu. Takutnya salah kan. Awal-awal trending, kita kan membela dia. Sekarang kita memojokkan dia. Dan ini kalau kita sadari tren netizen atau tren warga Indonesia seperti itu, Pak. Belum memahami persoalan sudah menjudge dulu ya. Betul. Banyak kasus yang istilahnya karena justice itu jatuhnya ke contoh justice-nya biru ya biru. Padahal belum tentu. Kita masih ingat kasus Mirna. Iya toh? Yang Jessica, Jessica. Saat opini itu berkembang bahwa Jessica yang meracuni. Sekarang saya juga nggak tahu ujungnya. Maksudnya kan, ini kita kutip sedikit aja. Semua netizen memojokkan. Gitu. Mau ngopi nggak sama Jessica lah? Itu kan ada sampai ada pamflet dan sebagainya. Tapi ketika Jessica dikasih kesempatan untuk membela diri dan sebagainya, belum apa-apa netizen juga sama. Bergeser pikiran mereka. Maksudnya gini, kembali lagi ke kasus Jessica, saya nggak tahu endingnya seperti apa, saya juga nggak ngikuti. Tapi justice semacam itu sering terjadi. Dan banyak kita yang tertipu lah istilahnya seperti itu. Ujung-ujungnya nanti karena kita itu jangan-jangan karena narasi kita sudah menjustice Agus A, Agus B dan sebagainya. Biar ada yang pihak yang Tapi kalau kasus Agus Buntung ini menurut sampean apa memang
secara personal memang problematik ini orangnya, atau ada hal lain yang mungkin mempengaruhi dia? Saya nggak bisa menilai personal. Ya tapi kasusnya kan begini ya, secara rata-rata disabilitas, apakah dengan cara seperti Agus Buntung ini bagian dari ingin membuktikan kemampuan dirinya? Bukan. Atau mungkin memang dia problematik sebelumnya? Jadi gini Pak, tapi kalau sekilas memang ada problem di Agusnya sendiri, entah penyimpangan atau nggak tahu lah, intinya sifatnya seperti itu. Cuman kalau bicara Agus ini manipulatif, Agus ini gini dan sebagainya, saya kira semua orang manipulatif. Siapa yang nggak manipulatif? Perempuan sekarang manipulatif semuanya. Iya, politikus apa lagi? Nah, enggak kan ya, kayak gitu. Cuman kita untuk mendapatkan sesuatu itu nggak lepas dari manipulatif, Pak. Iya. Kita ketemu sama orang tua, kita bungkuk-bungkuk, gitu. Kita salim-salim dalam-dalam dan sebagainya lah. Yang baik-baik dikeluarkan. Kentut aja nggak berani keluar dan seperti itu. Tapi kan itu, yang saya sorotin gini, bukan berarti manipulatifnya dibenarkan untuk dalam tanda kutip melakukan pelecehan dan sebagainya. Manipulatif benar, enggak apa-apa manipulatif, karena memang kalau nggak manipulatif nggak payu, nggak payu lah, seperti itulah. Tapi harus tujuan yang baik. Kan, tujuan yang baik. Ya, ini salahnya manipulatif yang untuk tujuan yang tidak baik. Untuk tujuan yang tidak baik. Ada kans enggak kira-kira teman-teman disabilitas untuk melakukan manipulatif untuk tujuan yang tidak baik? Secara umum yang sampean lihat. Dulur-dulur PPDI. Ya itu tadi loh Pak. Saya kira semua kita sekarang itu manipulatif lah. Ya. Manipulatif. Nah, tapi kan gini, dalam kadar-kadar yang berbeda-beda lah. Bukan berarti kok semua manipulatif, berarti kan kabeh bocah munafik, enggak seperti itu. Kan gitu loh. Nanti juara satunya Mulyono ini. Ya, dari yang dilakukan oleh PPDI ya, sejauh ini apa respon pemerintah untuk memberi perhatian kepada PPDI sekarang? Respon pemerintah sampai sejauh ini alhamdulillah baik. Kita dilibatkan di RPJMD, kita APBD, dilibatkan di Musrenbang, kita dilibatkan di kegiatan-kegiatan. Kemudian apa perlakuan yang diterima oleh teman-teman PPDI dari fasilitas pemerintah sebetulnya yang begitu banyak kepada para disabilitas itu? Permasalahan disabilitas itu kan kompleks Pak. Sebenarnya gitu. Jadi kalau kita menyandarkan semua masalah di pemerintah, tidak selesai. Pemerintah akan banyak disalahkan. Kurang ini, kurang ono, kurang ini, kurang ono. Contoh dalam dunia kerja. Pemerintah sudah menyediakan job fair. Gitu. Job fairnya sudah ada, dibuka. Kesempatannya sudah ada. Tapi mohon maaf, teman-teman, kapasitas untuk ke situnya tidak cukup. Lulusannya SD, SMP, atau enggak sekolah. Di sisi lain mereka menuntut kerjaan. Makanya saya bilang permasalahan teman-teman disabilitas itu kompleks, nggak bisa ditangani pemerintah semuanya. Harapan saya, kenapa saya lebih senang mempengaruhi kebijakan. Saya berpikir ketika kebijakan itu sudah ada, peraturannya jelas, syukur-syukur nanti didukung Perbup lah, itu akan terbentuk ekosistem. Nah, kemanfaatannya bisa dirasakan. Itu menurut saya kemanfaatannya lebih banyak. Istilahnya mereka itu menerima manfaat tanpa saya minta atau mereka minta, karena ekosistemnya sudah terbentuk. Ini belum Pak. Belum ya. Tapi ada beberapa. Ada beberapa, misalnya kita harus punya perencanaan pembangunan yang ramah terhadap disabilitas. Menurut sampean, di Gresik ini sudah cukup belum untuk itu? Instansi tertentu sudah. Ini malah yang sedih dinas sosial. Iya. Sudah ada beberapa ya, tapi belum menyeluruh. Belum menyeluruh. Belum menyeluruh. Ini dinas sosial, kalau saya ke dinas sosial kan harus
Iya. Itu tadi latihan. Iya juga. Latihan. Meleng dikit jatuh ya Pak. Iya. Seperti itu. Mudah-mudahan dinas sosial punya nopo jenenge kantor yang aksesibel. Iya. Harapan saya. Iya. Seperti itu. Ya. Selain kendala yang ditemui, kalau dari internal PPDI kendalanya apa sih? Internal PPDI sebenarnya kita kendala itu kan gini Pak, harapan kita itu kan memberi manfaat yang lebih besar. Ya. Kita bisa istilahnya sambang ke teman-teman, kita bisa pendataan ke teman-teman, ya. Kita bisa home visit ke teman-teman. Ya. Tapi semua apa jenenge kegiatan kan nggak bisa kita lakukan tanpa dukungan anggaran. Ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita nggak ada anggaran. Syukurlah. Tapi sebetulnya ada kesempatan Mas, bahwa organisasi kemasyarakatan seperti PPDI itu bisa mengajukan anggaran sebetulnya pada pemerintah dan sah itu secara hukum. Belum pernah dilakukan. Saya udah dengar itu sudah lama Pak. Iya. 2019 itu PPDI saya daftarkan di Kesbangpol. Iya. Saya harus mudah-mudahan kalau nggak salah 4 atau 5 kali. Iya. Untuk melengkapi administrasi. Iya. Dengan harapan kalau kami sudah terdaftar, iya, gitu akan ada anggaran pembinaan dan lain sebagainya lah. Iya. Belum ada. Tapi kalau tidak mengajukan memang tidak ada. Nah itu. Pernah mengajukan? Belum. Ya nanti diajukan lah. Siap. Kalau Komandan nanti bisa dibantu teman-teman untuk bisa realisasi anggarannya. Ya. Amin. Ye, Mas Hartono. Kalau menatap masa depan para disabilitas, apa yang diangankan Mas Hartono? Sebenarnya saya tuh punya mimpi besar Pak. Tahun 2022 itu saya ikut SDGs Academy. Ya. SDGs Academy itu Sustainable Development Goals. Semacam kayak kuliah. Pada waktu itu karena memang kondisi COVID yang seperti itu, akhirnya kuliahnya pakai online. Ya. Dan itu saya waktu itu mengambil tema itu digitalisasi data disabilitas. Ya. Dari digitalisasi data disabilitas, harapan saya ketika kita melakukan satu kebijakan itu sudah jelas, arahnya jelas kepada siapa dan sebagainya. Karena data ini kan rancu. Ya. Sampai sekarang belum selesai data teman-teman PPDI. Jadi kabupaten kita tidak punya data valid terkait dengan disabilitas. Kalau dikatakan nggak punya, ya punya Pak. Punya, tapi tidak akurat, tidak valid ya. Saya nggak nyamin ya. Tidak jamin valid. Tapi baru-baru ini nggak tahu kan. Makanya kan saya punya harapan besar ke semua instansi sebenarnya. Baik itu dinas sosial, baik itu dinas manapun. Kalau semua dinas punya kan berapa enak Pak. Ya. Gitu. Baru-baru ini saya dengar ada pendataan yang dilakukan teman-teman di bawah. Ya mungkin atas instruksi dari dinas sosial. Ya. Harapan saya sih itu bisa menyeluruh. Ya. Tapi yang saya takutkan kadang-kadang kan saya ini cerita. Ya. Jadi nggak tahu kinerjanya itu dari mana. Pak Hartono ya sama ini disabilitas ya, nggak lucu. Ya karena diserahkan ke teman-teman, pendataannya diserahkan ke teman-teman yang tidak paham disabilitas. Mohon maaf, saya yang saya kata jalan pertama tidak karu-karuan saya ditakoni disabilitas ora. Apalagi mohon maaf ya kan karena ada teman-teman sing autis dan sebagainya kan koyok-koyok tidak biasa, tapi kan mereka juga disabilitas. Tuh. Jadi masih banyak belum tercover di data ini Anda. Kalau di data saya sendiri, masih jauh Pak. Masih jauh ya. Masih jauh. Iya. Tapi yang bisa dirasakan oleh teman-teman disabilitas sekarang tuh bantuan apa saja? PKH inklusif. PKH inklusif yang baru-baru ini ada program makan gratis. Ini masih katanya sih masih trial, nggak tahu terus atau enggak. Mudah-mudahan terus aja. Iya. Cukai tembakau. Sekarang yang baru cukai tembakau. Nah, ini cukai tembakau. Ini
menjadi isu yang sebenarnya menarik. Ya. Baru jenengan yang buka ini kan. Iya. Saya dulu tuh kepengin karena saya melihat banyak dana yang mengalir ke situ. Kan gitu. Di desa saya itu petani tembakau. Meskipun dalam tanda kutip kamu tanam 20 pohon tetap dapat. Gitu. Dapat bantuan. Inisiatif. Itu. Saya berpikir kalau ini teman-teman disabilitas kan gimana kan gitu seperti itu. Ya, ini sebetulnya memang diperuntukkan bagi petani tembakau, buruh tanam tembakau atau buruh pabrik tembakau. Di Gresik ini karena sedikit, sehingga bantuan pemerintah dari APBN ini lebih banyak dibanding yang nerima. Nah, tahun kemarin sudah diusulkan bisa enggak diperuntukkan untuk yang lain. Akhirnya disetujui oleh pemerintah bisa digunakan untuk teman-teman disabilitas. Artinya mestinya di kecipratan kan, Mbak? Baru dengar, Pak. Oh, ada itu. Ada, dan datanya sudah masuk gitu. Ada beberapa teman-teman disabilitas yang nerima. Tinggal nanti jenengan konfirmasi selanjutnya untuk hal yang semacam ini. Oh maaf, ini yang nanganin dinas apa ya? Dinas sosial. Masuknya ke dinas sosial. Jadi untuk kampanye anti rokok dan lain sebagainya diambilkan dari anggaran itu. Ya kan? Penanganan kesehatan dan lain sebagainya diambilkan dari itu. Nah, karena buruh tembakau, petani tembakau itu sedikit sekali di Gresik, maka bantuan pemerintah ini sangat banyak sisanya yang belum tersalurkan. Dan setelah diajukan bisa diberikan kepada teman-teman disabilitas. Dan saya yakin ini bisa sampai sekarang misalnya dari anggota PPDI berapa persen yang belum menerima bantuan? Kalau kita kemarin itu sempat, Pak. Jadi ini juga kembali lagi ke keakuratan data lagi ya. Pasti. Tadi banyak teman-teman kemarin ada yang, Pak aku udah dapat kartu PKH tapi nggak cair. Pak aku nggak pernah dapat PKH. Dan ini kan masalah seperti ini kan nggak bisa kita terangkum semuanya, nggak bisa. Sempat kita hearing sama dinas sosial, saya sampaikan monggo siapa saja silakan. Karena sifatnya sekabupaten, kadang-kadang teman-temannya juga gitu, mari diusulno oleh juga nggak laporan. Tuh. Tapi tidak apa-apa. Saya berpikir positif ketika beliau nggak laporan lagi berarti mungkin bisa oleh kan. Tapi organisasinya sampai mencakup hanya tingkat kabupaten atau sampai ke bawah? Pusat. Enggak, yang ke bawah. Yang ke bawah itu tingkat kecamatan ada enggak PPDI tingkat kecamatan? Baru satu yang kita bentuk di Triharjo. Karena keaktifan anggotanya, terus yang di bawah juga mengajukan, Pak kita bikin bentuk ranting, Pak. Oke, siap. Jadi memang jaringannya masih sedikit sehingga ini cakupannya juga sempit untuk bisa menerima data lebih akurat kan gitu. Mudah-mudahan ke depan bisa semakin meluas jaringan teman-teman PPDI sehingga hampir semakin besar disabilitas di Gresik ini bisa tertangani dengan baik. PPDI ini unik, Pak. Malah dari pengurusnya banyak dari teman-teman yang non disabilitas. Oh gitu ya? Iya. Pengurusnya. Kenapa begitu? Karena saya berpikir kenapa harus semua disabilitas? Kalau ngurusi kan boleh orang normal ya. Kalau kita teriak inklusif, terus kita nggak inklusif kan lucu kan gitu. Jadi eksklusif malah aneh ini. Jadi saya berpikir sampai saat ini pun saya masih welcome, monggo. Semua pihak, semua baik itu OPD, baik itu teman-teman ormas dan sebagainya, monggo kita berkolaborasi kebaikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk apapun. 2019 sampai sekarang saya memang sengaja nggak pernah mengadakan kegiatan yang sifatnya seremonial. Itu karena sebelum tahun 2019 itu PPDI kan ditunggangi EO untuk banyak mengadakan, dan ini
melahirkan mindset bahwa ngapunten teman-teman disabilitas itu ya nadong. Gitu. Ya. Cuma saya kepengen loh Pak buat HDI yang besar-besaran, buat acara dan sebagainya, kumpul teman-teman dan sebagainya. Tapi ada kekhawatiran. Iya, tapi untuk membersihkan nama ini dulu lah. Insya Allah tahun 2025 ya Pak ya. Oh ya, 2025 Pak. Insya Allah. Ada rencana baru. Bismillah. Kayak jenenge rada-rada bersih Pak. Iya. Soalnya memang sama dengan kasus Agus Buntung. Semua dimulai dari menjual rasa iba. Betul. Ya. Catatan redaksi ini Mas Hartono, PPDI merupakan organisasi payung dan beranggotakan beragam organisasi disabilitas. Betul. Memang banyak organisasi disabilitas. Kalau di ADRT kita berarti kan memayungi atau kita menjadi ibu atau bapak dari semua organisasi disabilitas. Apakah banyak organisasi disabilitas kalau kita bicara Gresik? Banyak Pak. Banyak ya. Banyak. Ada Pertuni, ada NBCI, ada Sanggar Al Ikhlas, ada apa kemarin CH atau apa nggak tahu ya. Jadi kemudian ada lagi fenomena pembentukan apa jenenge organisasi yang menurut saya kadang-kadang gini Pak, sah saja kita membuat organisasi kan, tergantung hak masyarakat kan gitu, tergantung kalau sudah jadi mau apa kan gitu, apakah mau buat aku kepengen namanya saja atau yang memang ada, soalnya gini Pak, fenomena EO itu kan menggiurkan sebenarnya. Pak Hartono diam aja. Yang penting 5 juta. Iya. Namamu, datanya teman-temanmu tak jual. Iya. Terbang sampai toko dindi, Pak. Itu yang sampai detik ini tak usahakan untuk tak bersihkan. Jadi kalaupun kita besok membuat acara, insya Allah mudah-mudahan kita mampu untuk membuat acara sendiri. Berarti rugi wis urusan meneh, cara kasar ning ngono. Iya. Baik, Mas Hartono. Apa sebetulnya kendala di payung organisasi ini? Kan ini saya menggambarkan PPDI ini seperti KNPI lah, kan begitu, mengayomi semua organisasi yang ada di bawahnya. Tentu mereka punya kepentingan ego masing-masing. Betul. Apa yang sebetulnya yang jadi persoalan? Saya itu paling apa ya? Pandangan saya itu realistis. Jadi gini, saya nggak pernah mempermasalahkan organisasi A, B, C, D untuk memperjuangkan teman-teman disabilitas. Malah saya atur suwun sudah diperjuangkan. Ada yang bergerak di bidang olahraga, ada yang bergerak di bidang disabilitas netra. Mereka membuat pelatihan pijat dan sebagainya. Saya bersyukur. Karena saya berpikir saya tok kan nggak mungkin bisa ngaya semua itu. Dan saya nggak pernah iri. Oh, enak ya kamu apa jenenge ngeramut olahraga. Enak ya kamu ngeramut gini, dapat ini. Enggak. Saya malah senang. Jadi kalau di BPD itu teman-teman disabilitas netra ada. Ini yang satu lagi ada grup support ABK itu dari teman-teman Graita, teman-teman apa jeneng autis. Itu ada grupnya sendiri. Itu malah di situ grupnya sama orang tua. Dan gitu. Saya nggak memaksa mereka untuk menerima PPD. Tapi saya berprinsip PPD menerima kalian dengan baik. Menganggap kalian keluarga, dulur. Kita senapsis sebenarnya. Diakoni atau tidak nggak penting bagi saya, Pak. Mungkin pada bayaran dia. Mungkin tidak akan membentuk partai disabilitas di Indonesia gitu. Atau jangan-jangan ada enggak yang punya cita-cita jadi bupati misalnya? Jadi gini Pak, 1 minggu yang lalu alhamdulillah saya juga akan terpilih jadi sekretaris di DPD, Dewan Perwakilan Daerah PPDI Jawa Timur. Kebetulan kita kemarin juga ketemu dengan DPP, pengurus DPP yang ada selentingan kemarin, ketua DPP mau
Nyalon. Ya. Nggak tahu nyalon apa ya. Ya. Ya sudah apa-apa lah. Gitu loh. Ya. Nggak menutup kemungkinan mungkin besok kita bikin partai mungkin Pak. Ya. Tapi sejauh ini belum ada. Perwakilannya belum ada. Belum ada. PPDI sendiri secara formalitas kita tidak ke partai manapun. Ya. Kita sangat berhati-hati karena ya baru kemarin karena calonnya cuma satu. Mau nggak mau ya paling ya itu yang jadi lah terkesan ini seperti itu. Karena tidak ada lagi yang didukung selain itu. Kalau kemarin calonnya 2 saya nggak berani merapat Pak. Gitu ya. Iya. Ya karena saya berpikir ini kepentingan teman-teman sangat sih. Ketika nanti saya menentukan pilihan ke AB. Ya. Nah, ketika nanti resikonya kan ke teman-teman. Bukan ke saya. Kalau saya sih bebas ya Pak. Seperti itu. Ya kalau terkait dengan bidang politik mungkin satu hal yang bisa dijalani adalah melalui partai. Ya, kalau terkait dengan persoalan keluarga, apakah tidak pernah berpikir bahwa dari berbagai kendala untuk bisa membentuk keluarga ini, ya paling nggak bikin acara biro jodoh gitu, ketemu enggak? Ada belum ada ya? Jadi gini Pak, permasalahan ini kalau ujung-ujungnya nanti nang Agus lagi nih. Terembet-rembetnya ke Agus lagi. Enggak. Jadi gini, teman-teman itu kalau kita bicara cover kan ya Pak. Pasti mereka akan berpikir sakno yo. Gak payu rabi. Susah ndelek jodoh. Sebagian kecil ya. Saya sebagian kecil ya sebetulnya. Bukan besar, sebagian kecil. Sebagian kecil ya. Karena saya melihat teman-teman yang di grup PPDI itu semuanya buat keluarga. Ada 1 2 3 aja yang enggak mau keluarga. Sebagian kecil ya. Dan saya juga banyak ngasih motivasi kan. Nah ini motivasi buat dulur-dulur yang belum nikah, santai. Iya santai aja. Jodoh yang penting kita berusaha ada. Itu tadi. Jodoh sebetulnya sudah disiapkan. Sudah. Tinggal bagaimana kita jalan untuk menemukan jodohnya. Dan ini kan sebenarnya menarik Pak. Resep pandangan masyarakat ke teman-teman disabilitas itu mereka sudah menjustis duluan. Jadi kita terlepas dari kasusnya Agus lah ya. Tadi ya. Ketika teman-teman disabilitas kan kembali tak ulangi lagi kita semua sama. Pengen bojo sing ayu. Sing dukur sing putih dan sebagainya lah ini nih. Sing nah seperti itu. Nah, dalam mencapai ini kan banyak usaha lah. Entah itu yang namanya manipulatif atau enggak macam-macam lah. Tapi ketika ini sudah nyampe, katakanlah sudah ada tujuannya, ini belum itu segini main dukun, ilmu hitam, ya kayak aku tadi kan ya dukun dan sebagainya. Sebenarnya saya sih bilang saya tidak percaya, gitu loh. Ya mungkin kalau saya melihat itu kemampuannya, jadi kemampuan dia berinteraksi, public speakingnya bagus, kemampuan dia untuk menguasai perasaan, dimulai dari biar kamu iba dulu, terus kamu tak prank, ya toh. Wow, berarti ini seperti itu, kita memainkan perasaan. Dan pada dasarnya semua saya melihat sama sih orang normal juga seperti itu kan? Nggak diekspos karena bagi mereka ini kasus yang biasa antara orang normal ketemu normal biasa, gitu. Nah karena ini diekspos sampai mendalam ke modus operandi dan lain sebagainya, karena Mas Agus buntung kan seperti itu. Ya kita semuanya sama kok Pak. Tapi kalau di
rata-rata awet ya yang di teman-teman disabilitas, perkawinannya awet. Artinya kalau perkawinannya awet itu stigma bahwa itu ada manipulatif menjadi gugur, Mas, kan gitu. Alhamdulillah saya sudah anak mau keempat. Ya. Teman-teman itu ada sampai 7 dan sebagainya. Luar biasa. Ya. Ya kalau dibilang apakah ada yang cerai? Ada. Sama orang non disabilitas juga banyak yang cerai, Pak. Iya. Seperti itu. Iya. Jadi kita gini loh maksudnya itu. Ayolah kita memandang semua itu setara lah, nggak apa-apa setara. Ya. Apalagi untuk menghindari justice yang kita nggak tahu permasalahannya. Ya. Hanya karena viralnya ke biru kita ikut biru, viralnya ke merah kita ikut merah. Banyak kita tertipu viral. Karena tidak tahu yang sebenarnya. Ya. Oke, Mas Hartono. Ini di akhir perbincangan kita karena waktunya sudah habis. Apa yang dipesankan kepada teman-teman disabilitas? Kita tetap semangat. Apakah hidup ini berat-berat? Gitu. Apakah hidup ini penuh tantangan? Iya. Yang normal pun sama. Yang normal pun sama. Ya. Gitu. Jadi kita tetap semangat. Berat itu karena kalau kita belum sudah mikir berat. Ya. Karena tidak mau memulai. Betul. Kita mengkungkung otak kita bahwa rezeki kita itu hanya di sini, hanya di desa ini, hanya di kecamatan ini, hanya di kabupaten ini, hanya di bidang ini, nah membatasi ini. Jadi mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman. Mudah-mudahan ekonomi saya juga ke depan lebih baik lah. Saya berjuang berawal dari nol bahkan min. Kalau Pak tadi bilang Pak Tony ini semuanya itu metode saya untuk bertahan hidup, semuanya saya atur lah bahasanya, saya lakukan seperti itu. Tapi saya berpikir bahwa rezeki itu ada di mana-mana. Saya keluar dari rumah tanpa uang sepeser pun, tapi saya berpikir nanti saya pulang bawa uang. Modal saya cuma kepercayaan, doa, kerja keras ya. Dan yang paling penting jujur. Ya, yang paling jujur. Betul. Harapan saya teman-teman stigma negatif itu mudah melekat ke kita. Jadi apapun yang pandangan-pandangan yang membuat kita orang berpikir itu tidak baik, kita hindari. Jujur, yang penting jujur. Kalau kerja itu jujur, Pak. Modal itu bisa datang sendiri. Dan itu harganya mahal dan berlaku di mana-mana. Siap. Mas Hartono, kalau kepada masyarakat umum dalam memandang disabilitas, apa yang dipesankan? Jadi kalau masyarakat umum gini, kasih kita kesempatan yang sama. Jangan menjustis kita itu nggak mampu. Nggak mungkin mampu. Kak iso. Kita mampu kalau dikasih kesempatan. Kita sebenarnya nggak pengen ngemis uang itu nggak. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya mudah-mudahan belum ketemu lah teman-teman yang sampai ngemisan itu. Tapi kita ngemis kesempatan memang. Ke siapapun, kasih kita kesempatan. Saya kalau ke teman-teman relasi kerja, kasih kerjaan dong. Apa sih nggak diatur lagi dan sebagainya seperti itu. Jadi kasih kita kesempatan yang sama, insya Allah kita bisa sama. Itu aja sudah cukup. Udah cukup. Berharap bahwa masyarakat umum memberi kesempatan pada teman-teman disabilitas untuk bisa ikut berpartisipasi, berperan di dalam masyarakat. Sehingga ke depan kita akan lihat teman-teman disabilitas bisa semakin eksis, bisa semakin maju, bisa menunjukkan jati dirinya, kemampuannya, dan kita akan menyadari bahwa tidak ada perbedaan antara manusia normal dengan disabilitas. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya Mas Hartono. Itu Pak, ke semua OPD juga sama. Ya, ke semua OPD, semua organisasi, semua ormas, industri, semuanya, semua organisasi, semua perkumpulan. Closing statement Pak ya. Sedikit, Pak ya. Jadi melalui kanal YouTube Kopi DC ini saya berharap, saya nyuwun tolong, karena permasalahan teman-teman disabilitas yang kompleks sekali, tolong
PPDI siap berkolaborasi kebaikan dalam hal dan bentuk apapun. Kita siap, sangat siap dan selalu siap. Berharap organisasi di luar PPDI membuka diri untuk menerima PPDI berkolaborasi. Amin. Baik, terima kasih atas kehadirannya Mas Hartono. Ini sedikit banyak bisa memberikan pandangan kita terhadap teman-teman disabilitas, sehingga mudah-mudahan ini memberikan pencerahan pada masyarakat, terutama masyarakat Gresik, terkait dengan peran disabilitas di masa yang akan datang. Amin. Mudah-mudahan sukses teman-teman PPDI, secara khusus Mas Hartono juga semakin sukses. Amin. Karena beliau entrepreneurship yang mengelola banyak perusahaan, dan mudah-mudahan semakin tahun akan semakin sukses. Terima kasih kehadirannya. Pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Mas Hartono, Ketua Dewan Pengurus Cabang Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Gresik, yang sudah hadir berbincang pada podcast ini. Sampai ketemu di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.